إذا الله كان الليل لا يكون كاملا دون القمر وكان النهار لا يكون كاملا دون الشمس وكان النهار لا يكون كاملا دون إجابتكم فلذلك أجيبوا سلامي بالنشاط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi amarna an nadra anfusana ma qaddamat lighad. Assalatu wassalamu ala khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. أما بعد Ya ustazi yang baik wa ya ikhwani yang dicintai, bukan cegil, bukan cogil. This is cegil. Cewek cegil. Ibnu Bashar dalam bukunya yang berjudul Cangkol dan Bijak Irsyad Nakala. Bijaksana menjelaskan pemuda yang tangguh ialah pemuda yang mampu membeli barang kemewahan namun tahu mana kebutuhan dan mana keinginan. pemuda yang tangguh ialah pemuda yang mampu berbicara formal dengan orang yang berpendidikan, namun juga mampu berbicara santai dengan orang jalanan. Dan pemuda yang tangguh ialah pemuda yang tahu aturan makan di restoran Aduh, namun juga tajam ngelurus makan di pinggir gitu. jalan. Pemuda seperti itulah hadirin, pemuda yang disenangi, pemuda yang disegani di negara yang penuh tantangan ini. Namun disayangkan hadirin, betapa masih banyak generasi muda kita yang kesehariannya hanya menganggur, Hidupnya tidak teratur, rambutnya tidak pernah dicukur, cita-cita tinggi ingin menjadi gubernur, tapi hobinya hanya mendangkul di atas kasur. akhirnya bukan menjadi gubernur, tapi malah menjadi penganggur yang hidupnya hanya tersyukur dan hidupnya betul hadirin. Betul.
Kemudian secara umum dijelaskan bahwa bangun dengan harokat sukun pada dalamnya, maka artinya adalah golongan-golongan yang lemah, golongan-golongan yang buruk, yang tiada lain dan tiada bukan adalah kita pemuda-pemudi, kita pengisi berakhir bumi, Dan kita yang sebenarnya pengganti Nabi. dan yang dimaksud dengan wanita syahwat ialah orang-orang yang meninggalkan salat Dan lebih-lebih mengikuti keinginan syahwat daripada taat. baru sebagian dari mereka suatu penduduk timbul pertanyaan. Bagaimanakah keadaan generasi muda kita jam saat ini? Sebagai jawabannya, mari kita mengucap syukur alhamdulillah karena tidak sedikit dari pemuda-pemudi kita yang mampu membanggakan Indonesia, dimulai dari mancanegara, dimulai dari Olimpiade Sains Internasional, bahkan sampai MTQ Internasional. Inilah hadirin yang menjadi bukti bahwa Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara di dunia. Selaras dengan lagu syair berikut ini. Wahai para kaum pemuda, perbaikilah akhlak kita untuk kebaikan bersama. Menjadi insan yang semakin jaya. Namun disayangkan hadirin, kita tidak mungkin menutup mata bahwa saat ini masih banyak generasi muda kita yang lebih memilih untuk tiktokan dibandingkan membaca Al-Quran. Lebih senang jika bergoyang dibandingkan taat bersembahyang. Bahkan lebih bangga jika berpakaian mewakili ala artis-artis masa kini dibandingkan berpakaian syar'i Islami. Pantas hadirin, jika saat ini masih banyak anak perawan yang hamil duluan, Sudah 3 bulan tidak ketahuan, melamun dalam kesendirian, berlari ke jembatan, jembung ke dasar lautan, dan tewas dalam keadaan mengenaskan. Lantas hadirin, bagaimana cara kita agar dapat menyikapi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Furqan ayat 54. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا رَبَّنَا Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyujuk mata dari pasangan dan keturunan kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah Allah yang Maha Agung. Hadirin sebangsa dan setanah air, lagi-lagi Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi menjelaskan bahwa maksud dari ayat tadi ialah orang-orang yang bermunajat kepada Allah agar diberikan keturunan yang menyenangkan hati, yakni orang-orang yang bertakwa dan taat kepada Allah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan sebuah pesan. Wahai generasi muda Indonesia, mari kita bergaya diri
Sebab jika karena itu akan timbul generasi. Sebab jika itu akan tercipta anak yang soleh-solehah, keluarga yang sakinah, masyarakat yang marhaba, dan baldah yang thayyibah, insya Allah Indonesia berkah. Dari sarangan tadi hadirin dapat kami simpulkan 3 kesimpulan. Yang pertama, mari kita sadari akan pentingnya revolusi mental generasi muda. Yang kedua, doa untuk mendapatkan anak yang baik harus diistiqomahkan. Dan yang ketiga, untuk menciptakan generasi muda yang mulia dibutuhkan kekompakan sesama bangsa.